Баюшки-баю, не ложись на краюк. Раз, два, три, четыре, пять, и потянет танцевать. Баю-баю, бай-бай-бай, громче музыка играй. Баю-шуби-дуби-бай, двигай телом, не зевай. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberi kesehatan juga untuk menjalani aktivitas kita ke depannya. Nah, jadi hari ini kita akan memulai perjalanan intelektual dan emosional menuju sebuah peran yang sangat mulia, sangat menantang juga, tapi juga sangat berarti menjadi seorang guru profesional. Nah, di sini saya ada pertanyaan yang reflektif nih. Apa yang membuat seorang guru layak disebut profesional? Apakah karena ia memiliki jasa atau sertifikasi, atau karena ia hadir setiap hari tepat waktu, atau mungkin juga karena ia mampu menjelaskan materi dengan jelas di depan kelas? Nah, semua itu memang penting, namun menjadi guru profesional itu jauh lebih melampaui sekedar rutinitas dan administrasi. Ia menyangkut sikap integritas, kompetensi, dan dedikasi yang utuh kepada dunia pendidikan. Seorang guru profesional bukan hanya pengajar, tapi juga pendidik, fasilitator, motivator, dan bahkan juga dia tuh menjadi seorang panutan. Nah, coba dah, mari kita bayangkan sejenak kayak seorang guru datang ke kelas, ia membawa buku, menyapa siswa, lalu menjelaskan materi. Setelah itu ia pulang, rutinitas berjalan. Tapi apakah siswa terinspirasi? Apakah mereka memahami? Apakah mereka merasa dihargai dan dilibatkan? Nah, disinilah tuh peran guru profesional diuji. Apakah ia tuh hadir hanya secara fisik atau juga hadir secara batin dan intelektual di hati pada muridnya. Nah, di era sekarang tuh dengan teknologi yang udah berkembang ini, tantangan sosial yang semakin kompleks dan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, atau profesionalisme guru menjadi kebutuhan mutlak, bukan lagi pilihan. Karena itu, dalam materi hari ini kita akan mengupas tuntas apa definisi dan ciri-ciri guru profesional, kompetensi apa saja yang harus dimiliki nih, dan etika dan tanggung jawab seorang guru, dan bagaimana membangun sikap profesionalisme secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya ingin kalian semua nih merenungkan satu hal. Jika Anda punya satu guru yang mengubah hidup Anda, apa yang membuatnya begitu berkesan? Nah, baik, sekarang kita lanjut ke definisi dari ciri-ciri guru profesional. Nah, apa itu sih guru profesional tuh? Seperti apa guru profesional yang harusnya itu? Nah, jadi kita simak terlebih baik dahulu. Nah, jadi kita cari tahu dulu definisinya guru profesional itu apa. Jadi, guru profesional itu adalah pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, serta maupun melaksanakan tugasnya tuh pendidikan pengajaran secara kualitas, beretika, dan berkelanjutan. Ia tidak hanya menguasai materi, namun juga pelajaran tetapi juga mampu mengelola proses belajar mengajar dan efektif dalam inspirasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Nah, ada juga nih ciri-ciri guru profesional tuh seperti apa sih? Ciri-ciri guru profesional itu, pertama nih, menguasai memiliki pelajaran dan strategi yang mengajar. Kedua, memiliki kemampuan pedagogik, yaitu memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar.
Yang ketiga, komitmen terhadap profesi dan terus membanggakan diri secara mandiri. Ketiga itu berkomitmen terhadap profesi dan terus mengembangkan diri secara mandiri. Terus yang keempat juga ada bersikap etis dan berintegrasi tinggi. Yang kelima tuh mampu menjadi teladan dan perilaku yang dan sikap yang tanggung jawab. Terus dia juga mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa maupun dengan orang tua maupun dengan rekan kerja juga. Nah, selanjutnya juga dia tuh adaptif terhadap perubahan termasuk teknologi dan kurikulum pendidikan. Ada juga nih kompetensi yang harus dimiliki guru profesional. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru juga profesional harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Pertama tuh kompetensi pedagogik. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran yang sesuai dengan melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, serta membimbing peserta didik. Nah, jadi seperti itu dari pengertiannya kompetensi pedagogik itu yang kayak mampu memahami peserta didik secara mendalam, terus merancang pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi pembelajaran serta membimbing peserta didik. Selanjutnya kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pelajaran yang mendalam, baik secara segi konsep struktur maupun kode keilmuannya. Selanjutnya nih kompetensi kepribadian. Kepribadian yang sangat mantap nih, bisa stabil, dewasa, dan arif berwibawa gitu. Seorang guru profesional tuh harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, terus berwibawa juga, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Terus di kompetensi sosial itu, guru profesional tuh harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik atau sesama guru juga, orang tua juga, dan serta masyarakat sekitar. Nah, seperti itu adalah empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, jadi setiap guru tuh harus memiliki empat kompetensi itu. Yang pertama nih, sekali lagi, pertama itu kompetensi pedagogik, kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat itu kompetensi sosial. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab seorang guru profesional. Pertama tuh etika dari guru dulu nih. Pertama tuh harus menjaga sikap dan tutur kata yang baik juga, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, karena semua sikap atau tutur kata tuh dapat mencerminkan image yang baik gitu jika sikap dan tutur katanya itu baik. Yang kedua itu juga dia tuh harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap semua siswa. Harus menjaga kerahasiaan dan martabat peserta didik juga. Terus menghindari konflik kepentingan dan perilaku yang tidak etis dalam profesinya dia. Nah, itu tadi dari etika gurunya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab guru nih. Tanggung jawab guru yang profesional itu pertama tuh mendidik, terus mengajar, membimbing, mengarahkan juga, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didiknya, terus menjadi teladan juga dan sikap dan perilakunya, terus melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan inklusif, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal juga. Itu sangat berperan penting ya untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal nih. Terus selanjutnya ada berperan aktif juga dalam pengembangan kurikulum nih, pengembangan dengan kegiatan sekolah. Nah, itulah beberapa tanggung jawab dari seorang guru. Nah, terus gimana sih cara membangun sikap profesionalisme dalam praktiknya sehari-hari nih? Gimana caranya tuh kayak membangun sikap yang profesionalisme dalam guru sehari-hari ketika
dia sedang mengajar nih ataupun di luar mengajar. Terus yang pertama tuh caranya tuh ada kayak pertama tuh mengikuti pelatihan dan pengembangan profesi berkelanjutan, atau misalnya workshop, seminar, dan juga pelatihan daring. Terus caranya itu juga membangun kayak refleksi diri secara berkala atas metode atau hasil pengajarannya dia. Terus juga berinovasi dalam pengembangan dengan menggunakan teknologi atau pendekatan yang baru, cara yang baru, bagaimana gitu berinovasinya, biar membangun sikap kita tuh, sikap profesionalisme itu lebih berkembang. Terus juga menjaga disiplin waktu nih, tanggung jawab kerja juga, dan berpenampilan yang baik juga. Terus juga bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif. Nah, terus membangun komunikasi positif dengan siswa dan orang tuanya. Terus menumbuhkan budaya kolaborasi dengan sesama rekan guru juga. Terus menjunjung tinggi kode etik guru dalam setiap tindakan apa yang dilakukan oleh dia. Nah, itu beberapa cara untuk membangun sikap profesionalisme dalam praktik sehari-hari. Pertama itu ada mengikuti pelatihan, pengembangan profesi berkelanjutan, melakukan refleksi diri, berinovasi dalam pembelajaran, menjaga disiplin waktu, bersikap terbuka terhadap masukannya dia. Gimana tuh, dia tuh harus memberikan kayak menerima buat dikritik, menanyakan apa kekurangan, evaluasi diri. Nah, lebih ke mengevaluasi dirinya sendiri. Terus membangun komunikasi yang positif juga, terus menemukan budaya kolaborasi sesama rekan guru agar menjadi kayak lebih membangun aktif aja sesama guru, terus menjunjung tinggi kode etik guru juga. Nah, itulah beberapa cara membangun sikap profesionalisme dalam praktiknya sehari-hari. Nah, usai sudah materi kita pada hari ini, kita telah menelusuri bahwa sebuah perjalanan yang telah membawa kita merenungi lebih dalam lagi tentang apa arti sejatinya menjadi seorang guru profesional. Dari awal tadi juga kita telah menelusuri makna ciri-ciri guru profesional. Kita menyadari bahwa guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan jiwa profesi untuk menuntut lebih dari sekedar hadir di kelas atau menyampaikan materi. Ia juga menuntut hati yang peduli, pikiran terbuka, dan tindakan yang penuh integritas. Kita juga tadi telah mempelajari 4 pilar utama kompetensi guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempatnya ini bukanlah pilihan, tapi satu kesatuan yang harus kita terus kembangkan, karena seorang guru profesional adalah pelajar atau pembelajar sepanjang hayat. Kita harus membahas tentang etika dan tanggung jawab yang mengingatkan kita bahwa setiap perkataan dan tindakan kita adalah cerminan dari nilai-nilai pendidikan. Bahwa setiap tatapan kita, setiap perhatian kecil bisa berdampak besar bagi tumbuh kembang seorang anak. Dan akhirnya kita pun menyadari bahwa profesionalisme itu bukan suatu yang lahir begitu saja, melainkan juga perlu dilatih, dibiasakan, dan diperjuangkan setiap hari dalam interaksi kita. Nah, dalam cara kita menyikapi perubahan, dalam cara kita belajar dan dari kesalahan. Dalam interaksi kita, dalam cara kita menyikapi perubahan, dan dalam cara kita belajar dari kesalahan. Nah, guru profesional itu bukanlah guru yang sempurna, tapi ia adalah guru yang harus berproses, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Maka kini saya mengajak kita semua nih untuk menjadi berhenti. Nah, maka kini saya mengajak kita semua ini untuk tidak berhenti sampai di sini saja. Jadikan pembelajaran hari ini tuh sebagai titik awal, sebagai komitmen baru untuk menjadi guru yang tidak hanya hadir secara jasmani, tapi juga hadir dengan penuh hati. Ingatlah,
Kita mungkin tidak pernah tahu kata-kata yang akan diingat murid ya, selama kita tapi tidak menjadi guru profesional. Kita menanamkan benih perubahan yang bisa bertumbuh menjadi dari masa depan yang lebih baik. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan suatu refleksi pribadi. Apakah langkah kecil nih yang harus saya lakukan untuk mulai besok menjadi guru yang lebih profesional? Nah, jawabannya itu jika benar-benar dilaksanakan, bisa menjadi langkah besar untuk dunia pendidikan. Terima kasih atas semangat belajar dan kontribusi kalian pada hari ini. Teruslah belajar, bertumbuh, dan menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap profesional, dan tetap menjadi cahaya bagi generasi masa depan yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua orang dikit tak bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Dodi Fernanda di Bos.